Kericuan mewarnai pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB 2025 di Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Jawa Timur. Kericuan terjadi di Gedung Pertemuan Muhammad Nur, kampus Universitas Trunojoyo Madura, Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan keterangan pihak kampus, insiden berawal saat sekelompok mahasiswa baru memprotes kebijakan pihak panitia yang dinilai memberatkan. Namun protes tersebut dianggap tak memberikan kejelasan sehingga membuat kericuhan. Kericuhan berhasil diredam setelah pihak Rektorat Kampus UTM turun tangan langsung. Wakil Rektor 3 Bidang Kemanusiaan Surohim mengatakan pihaknya memahami aksi protes mahasiswa baru sebagai bagian dari sikap kritis dan demokrasi. Namun ia menghimbau baik kepada panitia maupun mahasiswa baru agar lebih mengedepankan musyawarah untuk mendapatkan solusi bersama. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Penutupan sementara Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo oleh manajemen baru berujung ricuh. Masa dari manajemen lama paksa masuk dan dobrak pintu utama hingga rusak parah. Kericuhan antar dua kelompok massa tak terhindarkan saat sekelompok orang yang mengklaim dari Taman Safari Indonesia merangsek masuk ke dalam area Kebun Binatang Bandung. Situasi semakin memanas hingga terjadi baku hantam antar dua kelompok tersebut. Bahkan, polisi kesulitan melerai kericuhan itu. Keributan ini berawal dari kedatangan sekelompok orang yang memaksa masuk ke dalam area kebun binatang dan mengusir penjaga hingga karyawan kebun binatang. Hal itu membuat pihak keamanan dan manajemen Bandung Zoo melawan dan tidak terima. Ada sekelompok orang, oknum dari Taman Safari, dikawal oleh puluhan sampai 30-an security ranger jam 6 tadi mendobrak pintu utama kita. Kemudian mereka juga masuk ke dalam ruang manajemen, mengusir semua security kita dan juga karyawan kita yang berjaga di dalam. Jadi mereka sekarang keluar. Yang kita khawatirkan adalah kita punya belasan bayi yang baru lahir, bayi-bayi eksotik termasuk burung dan yang lain-lain. Itu pagi-pagi biasanya mereka dikasih susu, dikasih makan dan yang lain-lain. Sedangkan tim petugas pakan yang kita beli vendornya sehari-hari sekarang tertahan di gerbang. Itu yang kita khawatirkan. Jadi bagaimana kondisi satwa kita di dalam, itu yang kita khawatirkan. Sebelumnya terjadi konflik antara manajemen lama dan manajemen baru Kebun Binatang Bandung. Masing-masing pihak merasa berhak mengelola kebun binatang karena memiliki legalitas yang sah. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Keluarga almarhum Arya Daru, diplomat yang meninggal dunia di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat, yakin Arya tidak bunuh diri. Tetangga Arya juga ragukan keterangan polisi. Keluarga Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang ditemukan meninggal di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, akhirnya buka suara usai rilis polisi yang menyatakan bahwa tidak ditemukan unsur pidana dalam kematian almarhum. Keluarga menyatakan yakin bahwa Arya tidak bunuh diri. Kendati demikian, keluarga memberikan apresiasi atas kinerja kepolisian dalam menyelidiki kasus ini. Keluarga pun masih berharap polisi akan menuntaskan kasus dengan sebaik-baiknya. Ketika disinggung tentang adanya konsultasi almarhum sebelum meninggal kepada sebuah lembaga secara online, keluarga menyebut bahwa konsultasi terhadap pekerjaan ataupun sesuatu masalah adalah hal yang wajar. Terlebih, istri almarhum juga memegang password email Arya Daru Pangayunan dan mengetahui isi keluhan suaminya. Selain keluarga, tetangga rumah Arya Daru Pangayunan juga mengaku kurang percaya dan meragukan jika almarhum meninggal karena bunuh diri. Namanya orang konsultasi mengenai berbagai macam hal itu kan sifatnya pribadi ya Mas. Istrinya itu memegang password email itu gitu. Dan juga tahu kok kondisinya. Itu saja Mas yang bisa saya sampaikan. Sejauh yang kami ketahui, tahu.
Memang kondisinya kan yang namanya orang dalam kondisi kerja terdapat perbedaan persepsi dan lain sebagainya, itu wajar. Kemudian menceritakan persepsi tersebut kepada pihak lain itu ya wajar. Gitu, jadi kami tidak berkomentar lebih lanjut, Mas. Kalau saya percaya nggak percaya itu. Kenapa, Pak? Karena kalau orangnya baik begitu orangnya baik-baik dan ininya ya gimana ya, karirnya juga bagus gitu. Karirnya bagus. Saya kira ya nggak akan bunuh diri lah. Sebelumnya dalam rilis polisi pada Selasa 29 Juli lalu, disimpulkan bahwa indikator kematian Arya Daru mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain, serta tidak ditemukan unsur pidana. Dengan kata lain, Arya Daru mengakhiri hidupnya sendiri. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Sementara itu, ahli digital forensik ungkap ada sejumlah luka di tubuh diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Luka disebabkan pukulan benda tumpul. Indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Polda Metro Jaya telah mengungkap penyebab kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Polisi menyebut Arya Daru tewas tanpa adanya keterlibatan orang lain. Namun, polisi belum menjelaskan motif dibalik kematian diplomat tersebut. Di sisi lain, ada yang menjadi pertanyaan mengenai penyebab tewasnya Arya Daru Pangayunan. Ahli forensik RSCM menemukan sejumlah luka di tubuh Daru, salah satunya adanya luka lebam yang disebabkan benda tumpul. Ditemukan adanya luka terbuka dangkal pada bibir bagian dalam, luka-luka lecet pada wajah dan leher, serta memar-memar pada wajah, bibir bagian dalam, dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya, ditemukan darah berwarna lebih gelap dan encer, lendir serta busa halus pada batang tenggorok, adanya sembab paru, tanda-tanda perbendungan pada seluruh organ dalam, dan tidak ditemukan adanya penyakit pada organ-organ dalam almarhum. Terkait penyebab kematian Arya Daru ini, keluarga meminta polisi melakukan penyelidikan ulang sebab keluarga tak percaya jika Arya Daru tewas karena mengakhiri hidup sendiri. Arya Daru ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta pada 8 Juli lalu. Diplomat muda Kemlu ini tewas dengan wajah terlilit rakban dengan rapi. Tim Liputan iNews melaporkan.